Halo. Belum, ini apa masih nunggu tersangkanya lagi di jalan. Tersangka masih di jalan. Uh, ini udah. Kalau ini kalau mobil yang tersangka ada di lokasi ini udah jadi mobil. Nah ini nih. Uh, 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 uh. Nah, kalau apa kalau tersangka udah datang bakal langsung dimulai. Ah, siap siap. Ah, baru ini baru dan Denpom Garut terus apa dari Pomda Aplikasi lagi Polres setempat apa nggak ada belum bintang dua belum ada paling ini letkol baru letkol yang paling tinggi. Iya kayaknya bintang bintang dua gak bakalan ke sini mungkin karena ini apa yang ada hanya letkol sama mayor nggak ada nggak tahu kalau nanti sama rombongan.
Halo, halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Kayaknya nih apa tersangka sudah mengemas kami ini apa petugas sudah bersiap. Kayaknya sih kayaknya petugas sudah bersiap ke pinggir jalan. Nah, petugas sudah ini sudah apa bersiap ke pinggir jalan.
Sudah persiapan. Oke, siap, siap, siap. Halo? Ah, oke, ini apa di dicopot aja atau standby di tripod? Oke, siap, 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 siap. Aman, aman. Oke, siap. Oke, sip. Memori habis. Ya, Pak ya. Sorry, sorry, sorry.
Dan terlihat warga pun bersorak, dan juga pas kalian saudara ini ada tersangka yang nomor 1 yang sama menggunakan baju tahanan berwarna kuning. Di sini 2 orang tersangka ini akan dimintai reka adegan atau reka ulang seperti apa prosesi pada saat menabrak dan juga membawa 2 sejoli ke dalam kendaraan yang mereka bawa. Karena memang berdasarkan informasi terakhir dari Panglima TNI bahwa 1 orang yang menjadi dalang adalah inisial Kolonel P. Sedangkan 2 tersangka lainnya ini yang membantu dan juga ikut serta dalam membawa kedua sejoli ini dan juga dibuang di salah satu sungai di kawasan Jawa Tengah.
Ketiga anggota TNI sudah dihadirkan di pagi hari ini, Paskalis. Kami memang terbatas, Paskalis, tidak dapat secara dekat begitu untuk melihat seperti apa. Namun yang dapat Anda lihat dari layar kaca, di sini terdapat 3 anggota TNI Angkatan Darat yang sedang melakukan rekonstruksi mengulang kejadian pada saat tanggal 8 Desember 2021 kemarin. Dapat dilihat, Paskalis dan saudara, kedua tersangka sedang membawa boneka yang merupakan salah satu korban atau 2 sejoli yang terlibat dalam kecelakaan ini. Dan seperti yang dapat Anda lihat bahwa korban perempuan atau Salsabila yang berada di kolong dari kendaraan roda 4 ini ditarik oleh tersangka yang kemudian juga dibawa oleh salah satu anggota TNI tersebut. Dan dapat Anda lihat, Paskalis dan saudara, bahwa memang disampaikan atau ditunjukkan kembali bahwa salah satu korban yang merupakan Salsabila ini juga dibawa oleh 2 orang anggota TNI ke pinggir jalan pada saat itu. Dan selanjutnya kedua orang tersangka ini akan membawa korban Salsabila ke dalam kendaraan yang mereka gunakan dan menyampaikan kepada warga sekitar bahwa memang akan membawa korban ini ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Terlihat Paskalis dan saudara, ketiga tersangka ini melakukan reka adegan pada saat kejadian yang melibatkan 2 tersangka, maksud kami 2 korban, yaitu Randi Saputra dan juga Salsabila. Dan dapat lihat juga Paskalis dan juga saudara bahwa memang kemudian oknum anggota TNI ini pun juga membawa Randi Saputra atau korban yang pertama ini ke dalam kendaraan yang mereka bawa. Saat korban Randi Saputra dan juga Salsabila sudah berada di pinggir jalan, mereka berinisiatif untuk membawa kedua korban ke dalam kendaraan yang mereka bawa. Dan ternyata untuk korban Randi Saputra atau yang laki-laki ini dibawa ke dalam kendaraan di bagian belakang. Dan kemudian ketiga tersangka ini memasuki kendaraan. Setelah membawa kedua korban ke dalam kendaraan, dan ketiga anggota TNI pun setelah memasukkan korban ke dalam kendaraan pun langsung menutup kendaraan dan juga menyampaikan kepada warga kalau akan membawanya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat.
Dan Paskalis dan saudara dapat lihat bahwa ketiga anggota TNI Angkatan Darat atau tersangka ini sudah selesai melakukan rekonstruksi pada saat membawa kedua korban ke dalam kendaraan. Karena memang diketahui juga Paskalis dan saudara bahwa memang dengan adanya kasus penabrakan dan juga pembuangan jasad yang melibatkan 3 anggota TNI AD ini ditangani oleh Denpom TNI atau Puspom AD, yang dimana ketiga tersangka ini ditahan di Pomdam Jaya yang awalnya ditangani oleh Pangdam 3 Siliwangi, namun karena ketiga tersangka ini berada di 3 lokasi atau memiliki tempat dinas yang berbeda, maka dari itu terpusatkan di Pomdam Jaya. Dapat lihat juga Paskalis dan saudara, di sini warga pun juga berkerumun untuk melihat seperti apa pelaksanaan rekonstruksi di siang hari ini. Yang dimana warga pun di sini banyak juga yang melihat pada saat kejadian tanggal 8 Desember 2021 lalu, di mana warga pun sedikit merasa geram begitu dengan setelah mengetahui berita yang beredar bahwa kecelakaan yang terjadi pada 8 Desember 2021 lalu ini ternyata tidak ditangani oleh pengendara yang ternyata anggota TNI tersebut dengan baik. Dan yang saat ini Anda lihat maksud kami adalah kendaraan roda 4 dan juga arus lalu lintas pun sudah mulai kembali dibuka untuk umum, karena tadi memang sempat dilakukan penutupan terlebih dahulu sekitar pukul 9 sampai 9:20 Paskalis. Kendaraan pun sudah mulai memadati kawasan jalur nagrek ini. Karena ini merupakan lokasi di mana kecelakaan pada tanggal 8 Desember 2021 kemarin terjadi. Dan memang kami belum mendapatkan informasi secara pasti, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Panglima TNI bahwa setelah dilakukan rekonstruksi di kawasan Nagrek, jalur Nagrek Jawa Barat, akan langsung melakukan rekonstruksi selanjutnya, yaitu di salah satu sungai yang berada di kawasan Jawa Tengah. Namun kami belum dapat memastikan hal itu karena memang di sini belum ada pihak dari Puspom AD yang menyampaikan hal tersebut, apakah rekonstruksi selanjutnya akan dilangsungkan pada hari ini atau tidak. Terlihat kendaraan pun juga sudah mulai melewati jalur nagrek ini. Dan Paskalis, setelah melihat tadi rekonstruksi selesai, kendaraan pun sudah mulai melewati jalur kawasan nagrek. Dan kembali ke Anda, Paskalis. Siapa? Terdapat
Ya, Pascalis dan saudara, tadi memang berdasarkan pantauan kami sekitar pukul 9 kurang 15 persiapan sudah mulai dilakukan oleh pihak TNI yang menangani kasus ini. Dan tadi sekitar pukul 9 pagi, rekonstruksi yang juga melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Darat pun sudah selesai dilakukan. Dan tadi agendanya adalah melakukan reka adegan seperti apa ketika dua korban yaitu Radit Saputra dan juga Salsabila ketika tertabrak begitu, dan juga seperti apa prosesnya ketika dibawa ke dalam kendaraan roda 4 yang mereka bawa. Dan untuk selanjutnya memang berdasarkan informasi terakhir Pascalis bahwa akan dilangsungkan rekonstruksi di lokasi selanjutnya yaitu di kawasan atau di wilayah Jawa Tengah. Namun hal tersebut belum dapat kami pastikan hingga saat ini karena memang belum ada pihak dari Puspom AD yang menyampaikan hal tersebut, karena memang tadi ketika rekonstruksi sudah selesai dilakukan langsung membubarkan diri, dan juga ketiga anggota TNI pun langsung dibawa. Dan dapat dilihat juga tepat di belakang kami masih banyak warga yang ingin melihat seperti apa proses rekonstruksi, dan kami masih menunggu kepastian apakah selanjutnya setelah ini apakah akan langsung dilakukan rekonstruksi di tempat selanjutnya, Pascalis.
adilnya gitu. Saya percaya kepada bapak-bapak penyidik, mungkin hukumannya sesuai dengan harapan keluarga. Kolonel P, pelaku tabrak lari dan pembunuhan 2 remaja di Nagrek, Jawa Barat, kini ditahan di penjara militer tercanggih milik TNI di Markas Polisi Militer Kodam Jaya, Jakarta. Penjara militer ini memiliki sistem smart instalasi dan berteknologi kecerdasan buatan. Seluruh aktivitas pengawasan dan pengamanan terintegrasi dalam satu ruang komando. Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah 2 remaja Handi Saputra dan Salsabila ditemukan tewas di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Setelah diselidiki, ternyata kedua korban sempat menjadi korban tabrak lari oleh ketiga pelaku anggota TNI. Namun dengan tega, ketiga pelaku tidak membawa mereka ke rumah sakit, tetapi justru membuangnya ke aliran Sungai Serayu hingga meregang nyawa. Tim Liputan, Kompas TV. Tadi baru saja digelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan 2 korban, Handi Saputra juga Salsabila, meninggal dunia dan melibatkan 3 orang dari TNI Angkatan Darat. Di Nagrek, Jawa Barat sudah dilakukan, dan informasinya ini kita masih mencari informasi apakah akan dilanjutkan di TKP kedua, yaitu di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Dan informasi tadi sekaligus menutup Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Saya Pascal Siswari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ada di sana.